Singkatnya sih, saat mereka sedang ribut soal kesetiakawanan di hutan tempat mereka kemah, seluruh kota sudah terinfeksi virus zombie dan adik salah satu dari mereka terjebak di sana. Nah, kita bakal ngelihat seorang pria yang sedang berjoget sambil mendengarkan lagu. Dilihat dari pakaian dan alat pelnya, bisa disimpulkan kalau dia ini OB. Saat si OB melintas di sebuah ruangan, si OB masuk dan bilang kalau ruangan ini mau dibersihkan nggak. Si botak yang risih langsung pergi keluar dan bilang kalau jangan menyentuh apapun. Bukannya menurut, si OB malah melihat sebuah ruangan yang di dalam ada seorang sedang terbaring. Saat didekati, tiba-tiba si pasien ini bergerak dan ngagetin si OB. Alhasil, semua alat-alat yang terpasang di sana tersenggol oleh si OB yang kaget. Karena panik, si OB langsung mencet sembarangan tapi nggak bereaksi apa-apa. Masih dalam keadaan panik, si OB coba ngasih pertolongan pertama. Tapi tiba-tiba makin panik karena si pasien juga bangun dan langsung dan si botak pun jadi korban si OB juga. Adegan berpindah ke sebuah kelas di mana di sana ada Ben, Carter, dan Augie. Mereka bertiga adalah sahabat dari kecil dan sudah mengikuti pramuka dari umur 6 tahun. Biarpun begitu, Carter merasa sudah saatnya bagi mereka untuk keluar dari pramuka karena itu sudah tidak keren lagi. Ben tidak tega karena takut Augie merasa sendirian semenjak ayahnya meninggal. Saat sedang berdebat, tiba-tiba mobil Ben seperti menabrak sesuatu yang ternyata itu adalah sebuah rusa. Setelah itu, Ben mencoba melihat mobilnya yang ternyata ban mobilnya kempes. Ben langsung menggantinya dengan ban baru. Pada saat bersamaan, ada sebuah mobil yang menepi, yang ternyata itu adalah Jeff, cowok ganteng yang memacari adik Carter, Kendall. Ben terlihat kaku di depan Kendall, yang bisa kita simpulkan kalau anak muda ini sedang birahi. Ben menjelaskan kalau dia sedang mengganti ban mobil karena menabrak seekor rusa. Tapi Kendall bingung, karena tidak ada rusa sama sekali di sana. Ben yang kaget langsung mendekati tempat di mana rusa tadi berbaring. Yang tertinggal di sana hanya bercak darah. Carter mengagetkan Ben, berkata bahwa dia mendapat alamat pesta rahasia para senior dan dia harus menghadirinya jika ingin terlihat keren. Ben yang pasrah akhirnya mengiyakan. Di tempat lain, pembina pramuka mereka, Rogers, sedang berjalan menuju tempat perkemahan. Malam ini akan ada acara penyerahan medali Condor atau Condor Badge. Buat yang nggak tahu, itu adalah medali tertinggi di pramuka dan cuma sedikit orang yang bisa mendapatkan medali ini. Ibaratnya si Augie jadi top global pramuka lah. Saat di perjalanan, Roger melihat sebuah kartu nama dengan tulisan Biontine. Ya bener, yang di foto itu adalah si botak yang ada di awal film. Rogers yang bertanya-tanya kenapa bisa ada di sini, tetap melanjutkan perjalanannya. Sampai tiba-tiba Rogers yang kepepet berusaha mengeluarkan belati dari kantung kecil miliknya. Karena itu belati keberuntungannya, Rogers mencoba mencabut dari mata si rusa zombie tersebut sampai sementara itu, Carter dan Ben yang sedang bersiap-siap untuk kemah singgah sementara di sebuah Indomart. Di sana, Carter bilang kalau ingin membeli bir, tapi karena umur mereka belum cukup boleh, jadi Carter minta tolong kepada orang gila. Ben cuma pasrah karena dia yakin 20 dolarnya akan hilang sia-sia. Seperti perkataan Ben, si orang gila tadi bukan membeli bir, malah membeli yang lain. Ben dan Carter yang mencoba masuk Indomart tidak sengaja bertemu dengan Dennis, mantan murid terseksi di sekolah mereka yang sekarang kerja di sebuah klub malam. Karena Ben sudah menolong Dennis yang tasnya putus, akhirnya Dennis membalas dan membelikan mereka berdua bir dan pergi berjalan menuju klub malam tempat dia bekerja. Setelah itu, Carter dan Ben segera menyusul Augie yang sudah lebih dulu sampai di tempat kemah. Ben bertanya mana pembina Rogers, karena tidak biasa dia terlambat. Augie yang juga tidak tahu menganggap hal ini adalah tes dari si pembina. Setelah seharian mempersiapkan tempat kemah, malamnya mereka bersantai depan api unggun sembari mengobrol ringan. Carter yang sibuk mencari sinyal meninggalkan Augie dan Ben berdua. Di sana mereka berdua mengobrol dan terlihat kalau Ben sedang membujuk Augie untuk curhat soal ayahnya yang sudah meninggal. Augie yang merasa tersentuh berterima kasih pada Ben karena mau menjadi temannya dan masih mengikuti pramuka bersama. Di tempat pesta, Kendall mencari kakaknya yang katanya akan datang, tapi belum kelihatan. Jeff berkata pasti kakaknya akan datang. Sementara itu, Carter mencoba membangunkan Ben. Sempat berdebat sebentar, tapi akhirnya Ben mau pergi. Di perjalanan menuju mobil, Ben menemukan belati milik pembina Rogers. Carter yang tidak peduli membiarkan hal itu. Tapi Ben bilang tidak mungkin pembina Rogers meninggalkan benda keberuntungannya. Akhirnya mereka sampai di parkiran. Sampai tiba-tiba
Bertumbuklah mereka bertiga. Augie sudah tahu kalau ada pesta rahasia yang diadakan para senior. Karena sudah ketahuan, Carter memaksa Ben untuk berkata yang sejujurnya. Karena Ben tidak tega, akhirnya Carter mengatakan semua. It was fun when we were kids. Augie, we're still gonna be best friends. Go to your party. Dan akhirnya mereka bertiga berpisah. Setelah perdebatan tadi, Ben dan Carter pergi dan sampai di Indomaret lagi. Selama perjalanan, Ben merasa kota menjadi sepi, tapi Carter masih tidak peduli. Ben makin bingung karena melihat kaca pintu Indomaret sudah pecah. Bukannya panik, Carter malah melihat si penjaga klub malam sudah tidak ada dan mengajak Ben untuk masuk. Sama seperti di luar, di dalam juga terlihat sangat sepi. Tanpa sadar, ada sepasang mata yang mengawasi mereka. Saat Ben mendekati panggung, tiba-tiba keluar seorang penari. Ben yang tercengang cuma bisa duduk sambil mangap-mangap ayam. Sampai si penari mulai mendekati wajah Ben dan... Terus tiba-tiba Ben dan Carter yang ketakutan berpisah karena panik. Singkat cerita, Carter berhasil selamat dengan menusuk kepala si zombie dengan pecahan botol. Sedangkan Ben dan Carter akhirnya selamat dengan pertolongan Dennis. Belum selesai sampai di situ, Ben, Carter, dan Dennis kaget saat melihat di dekat mereka sudah banyak zombie yang berkumpul. Karena panik, ban mobil yang mereka pakai sampai copot sebelah. Dennis yang mencoba melawan para zombie, sedangkan Ben dan Carter buru-buru memasang ban mobil mereka. Dan beruntungnya, mereka tepat waktu dan bisa kabur dari sana. Di tempat lain, Augie yang singgah di tempat pembina Rogers tidak menemukan siapapun di rumahnya. Selesai memberi pesan, Augie merasa perutnya kurang bisa diajak kompromi. Alhasil, Augie sedikit berbagi hajat di tempat pembina Rogers. Tiba-tiba, Augie kaget melihat pembina Rogers. Masih belum sadar kalau Rogers sudah menjadi zombie, Augie meminta maaf jika hajatnya tadi sedikit kurang ajar baunya. Dan tiba-tiba... Augie sampai terjatuh ke ruang bawah tanah. Saat terpojok, Augie melihat sebuah semprotan. Dengan sigap, Augie menyemburkan api ke pembina Rogers. Sampai akhirnya dia terbakar. Entah kenapa, Augie mengikat pembina Rogers di bangku dan sedikit meminta maaf karena sudah membakarnya. Sebelum pergi, Augie tidak lupa. Stay there. Sementara itu, Ben, Carter, dan Dennis sedang terjebak di penjara dengan kumpulan zombie. Sebelumnya, mereka pergi kantor polisi untuk meminta bantuan. Tapi malah mereka harus melawan zombie polisi dengan pistol dan berakhir di penjara karena terjebak kepungan zombie. Saat sedang asik-asiknya curhat, para zombie tiba-tiba pergi karena ada suara lagu yang sangat keras. Ternyata itu Augie. Saat ingin kabur, Augie malah menyenggol mobil dan alarmnya langsung menyala. Augie pun kabur ke dalam kantor polisi. Melihat kesempatan itu, Ben menyuruh Carter mengeluarkan kondomnya dan menyulapnya menjadi alat pengait. Saat sudah berhasil mengaitkan kunci dengan kondomnya, Augie muncul dan menyenggol kunci tersebut sampai jatuh ke lubang pembuangan. Sempat berdebat sebentar, Augie pun berhasil membuka kunci penjara dengan keahlian pramukanya, dan mereka berhasil kabur. Saat berhasil keluar dari gedung polisi, Carter melihat ada zombie polisi wanita yang tersangkut dan... Setelah bisa menggrepe, Carter pun mengikuti teman-temannya. Alhamdulillah, Carter senang karena bisa memegang toket asli. Tiba-tiba, mereka bertemu seorang zombie di jalan. Yang mana zombie itu adalah orang gila yang pernah dimintai tolong oleh Carter. Entah apa yang dipikir Augie, dia mencoba berkomunikasi dengan si zombie. Dan itu berhasil. Saat melihat baju zombie yang ada gambar Britney Spears, Augie mencoba menyanyikan lagu terkenal dari Britney Spears. Saat sedang asik berdendang, tiba-tiba akhirnya Ben dan komplotannya berhasil diselamatkan oleh seorang tentara. Dia menjelaskan kalau para tentara sudah mengevakuasi para warga dan masih mencoba bertahan dari serangan zombie. Sampai Carter bercerita tentang pesta senior dan si tentara tidak tahu tentang pesta tersebut. Saat sampai di lokasi pesta, ternyata di sana kosong. Jadi Carter sudah ditipu oleh Jeff dan teman perempuannya. Akhirnya mereka bertiga pun ribut soal ketidaksetiakawanan. Saat ribut itulah Dennis melihat kalau si tentara sudah tak sadarkan diri dan ada gigitan zombie di tangan. Setelah itu mereka mendapat kabar kalau kota akan dibom dalam waktu 2 jam. Mereka pun memutuskan untuk ke rumah Carter.
karena biasanya adiknya Kendall menulis semuanya di buku diari tersebut. Sesampainya di rumah Carter, mereka langsung masuk ke kamar Kendall dan mulai mencari di setiap sudut ruangan. Tapi tidak ketemu. Justru Ben malah mendengar sesuatu di bawah. Akhirnya, Dennis menyuruh Augie dan Carter turun. Dennis melihat foto Kendall dan berkata kalau dia perempuan yang beruntung. Seperti yang kita tebak sebelumnya, Ben sudah suka dengan Kendall tapi tidak pernah berani menyatakannya. Ben merasa dirinya tidak pantas. Untuk menguatkan hati Ben, Dennis menyuruh Ben menciumnya. Oh, I'm sorry. I'm so sorry. Are you okay? I'm fine. See? Akhirnya Dennis mencium Ben dan... Not bad. Sementara itu, Augie dan Carter sedang mengecek lantai bawah dan itu hanya pintu yang terbuka. Pada saat itu, Carter minta maaf dan mengatakan kalau dialah yang memaksa Ben untuk ikut. Augie bilang kalau itu sudah tidak perlu dibahas. Tapi tiba-tiba ada 2 zombie masuk rumah. Carter yang panik tertangkap oleh zombie Nyonya Fielder dan... beruntung, gigi palsu Nyonya Fielder copot. Augie berhasil mengalahkan 1 zombie dan langsung menolong Carter. Dan mereka berdua berhasil mengalahkan zombie-zombie tersebut. Tapi karena keributan tadi, akhirnya... Carter dan Augie langsung ke atas. Ben yang tahu kalau itu bukan pertanda baik, langsung menutup pintu dan menahannya dengan lemari. Tetapi mereka terlalu banyak. Tidak peduli dengan buku diari Kendall, Ben membuka jendela dan... karena sudah panik, Carter langsung melompat, disusul Dennis dan terakhir Augie. Saat Ben ingin melompat, dia melihat buku diari Kendall yang terlempar dari lemari pakaian. Saat ingin melompat, di trampolin sudah banyak zombie berkumpul. Ben yang hampir saja jatuh langsung berpegangan dengan sesuatu. Ternyata yang dipegang Ben itu... Dennis mencoba mengalihkan perhatian para zombie di trampolin. Dan setelah itu... Prinya. Akhirnya mereka pun pergi. Karena harus cepat, mereka membutuhkan mobil. Akhirnya mereka mencoba mencari di dalam sebuah rumah, yang ternyata itu adalah rumah Nyonya Fielder. Saat mencari jalan ke garasi, tiba-tiba ternyata Nyonya Fielder adalah penyuka kucing. Dan sepertinya kucing-kucingnya sudah terinfeksi juga. Mereka buru-buru berlari ke garasi. Berhasil keluar dari garasi, mereka melihat zombie pembina Rogers yang bentuknya... Like shit! I set him on fire. You tried to eat me! Dan akhirnya... Dennis berpisah dengan mereka bertiga dengan tujuan mengabari tentara yang ada di perbatasan. Sementara Ben, Carter, dan Augie berencana menolong Kendall langsung. Mereka bertiga langsung datang ke toko perkakas dan membuat senjata sendiri dan bersiap membantai para zombie. Sementara itu, di tempat pesta, Chloe, cewek yang juga menipu Carter, mengeluhkan kalau semua pesannya belum terkirim. Bisa disimpulkan, mereka yang ada di tempat belum ada yang tahu soal kiamat zombie yang terjadi. Bukannya panik, Chloe dengan pacarnya malah asik kentut. Sampai tiba-tiba... Hey pervert, you serious bro? Chloe yang belum sadar akhirnya digigit juga. Sayang sekali. Kendall yang masih mencari Carter bertanya pada Jeff. Jeff pun akhirnya bilang kalau dia dan Chloe sudah memberikan alamat palsu untuk Carter. Sampai tiba-tiba Kendall yang panik dan mencoba kabur terjebak di tangga yang di atas dan di bawahnya ada zombie. Dan Ben, Carter, dan Augie langsung membantai para zombie yang ada di sana dengan senjata yang mereka buat. Ben akhirnya melihat Kendall, tapi sebelumnya dia harus melawan Jeff terlebih dahulu. Dan Ben pun berhasil menang dengan gagah. Setelah menolong Kendall, mereka bertiga mulai kehabisan peluru dan mulai menyuruh orang yang tersisa untuk kabur. Ben menyuruh Kendall untuk pergi karena mereka bertiga mau menahan sisa zombie yang ada di pesta. Ben berjanji akan menemuinya nanti. Terpojok dan tidak ada jalan keluar, Augie mengeluarkan benda terakhirnya. Ternyata Augie membuat bom rakitan. Di tengah krisis, Ben menyuruh Augie berhenti menyalakan bom dan meminta maaf sekaligus bersyukur sudah mengikuti pramuka dan bisa bertemu dengan Carter dan Augie. Sampai tiba-tiba Dennis berteriak ke mereka. Ternyata ada satu jalan keluar. Ben dan Carter langsung lari ke arah pintu keluar. Tapi Augie masih berusaha menyalakan bom tersebut. Dan akhirnya mereka bertiga pun selamat. Tapi
You gotta hand it to him. The man is a fighter. Saat sedang mencari alat untuk menghajar zombie Rogers, para tentara ternyata sudah datang dan berhasil menyelamatkan mereka berempat. Besoknya Ben berterima kasih dengan Dennis karena sudah membantunya melewati krisis zombie dan juga mengajarinya tentang menjadi pria sejati. Saat saya pikir Ben mau jadian sama Dennis, ternyata Dennis menyuruh Ben bertemu dengan Kendall. Dengan gagah, Ben menghampiri Kendall dan Augie dan Carter melihat dari samping. Augie senang temannya berhasil mendapatkan pacar, tapi Carter malah terlihat bete dan mengatakan kalau ini incest. Jadi dia bisa meniduri ibu Ben. Setelah itu tamat. Ya jadi kesimpulannya ya film ini menghibur buat saya, yang mana saya kebetulan orangnya manja kalau nonton film. Terus menurut saya ini bukan film yang jelek dan juga bukan film yang bagus-bagus banget, tapi cukuplah bikin saya ketawa dengan adegan zombie-zombinya yang absurd seperti Shaun of the Dead. Kalau kalian bandingin ini sama Shaun of the Dead, jelas beda. Kenapa? Ya beda lah pokoknya. Saya malas berdebat karena saya juga nontonnya bajakan. Baiklah, makasih buat yang udah nonton sampai habis dan saya senang jika kalian merasa terhibur dengan video ini.